Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Saputri dari kelas PGMI 01, mata kuliah pendalaman IPA MI dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Apandi MPDI. Video ini saya buat guna untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS pada mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Wah, sepertinya kurang semangat ya. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita coba sekali lagi ya. Anak-anak ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, anak-anak ibu sudah semangat semua ya. Nah, selanjutnya ada baiknya kita sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya dipimpin. Ya, Putri coba dipimpin ya, Nak. Ya, berdoa selesai. Nah, sudah selesai berdoa, ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Coba lihat anak-anak samping kanan, samping kiri, di depan, di belakang, ada nggak temannya yang nggak masuk? Coba ibu absen ya. Alia Rahmah, hadir. Pariska Melia, hadir. Miftahul Jannah, hadir. Hadir. Husnul Sakinah, hadir. Wah, anak-anak ibu semuanya rajin-rajin ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu ada satu ice breaking untuk mulai pembelajaran kita. Kita nyanyi sama-sama ya. Adab di kelas. Pertama, aku duduk dan berdoa. Kedua, aku dengarkan seksama. Ketiga, aku paham apa yang guru bilang. Hati senang, riang, serta gembira. Hore! Nah, bagaimana anak-anak? Sudah semangat? Sudah siap belum belajarnya? Sepertinya anak-anak ibu. Ada yang masih ingat materi kita pembelajaran kita minggu lalu? Iya, benar sekali. Materi kita minggu lalu yaitu tentang sistem peredaran darah. Nah, ibu ulang ya, sistem peredaran darah itu merupakan sistem organ dalam tubuh yang berfungsi untuk memindahkan zat dari sel tubuh satu ke sel tubuh lainnya dengan aliran darah. Baiklah anak-anak, ada yang tahu materi kita pada hari ini? Coba tunjuk tangannya. Ya, coba Putri. Ya, benar sekali materi kita pada hari ini yaitu kelas 5 tema 5 mengenai ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui pengertian dari ekosistem. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu siswa mampu mengetahui jenis ekosistem. Nah, jadi itulah ya anak-anak tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, pembahasan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama ekosistem, yang kedua berbagai jenis makanan hewan, yang ketiga menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan, yang keempat daur hidup hewan. Nah, di sini yang pertama yaitu ekosistem. Siapa yang tahu apa itu ekosistem? Iya, benar. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Wah, pinter-pinter ya anak-anak ibu. Baik anak-anak, yang selanjutnya yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, bisa kita lihat komponen biotik yang berwarna orange yaitu komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya yaitu yang pertama tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Yang kedua yaitu komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini yaitu komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya
Berdasar tingkatannya, komponen biotik di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama individu, yang kedua populasi, dan yang ketiga yaitu komunitas. Nanti kita bahas satu persatu agar anak-anak semua mengerti apa yang Ibu jelaskan ya. Baiklah, yang pertama yaitu individu. Individu ini merupakan makhluk hidup yang tunggal. Contohnya seekor ayam, yang kedua yaitu seekor monyet, atau sebatang pohon. Yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat. Contohnya yaitu sekumpulan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu disebut dengan populasi kupu-kupu. Yang terakhir yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan 2 atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya yaitu ada populasi tumbuhan dan populasi ikan, disebut juga komunitas danau. Nah, selanjutnya di sini jenis-jenis ekosistem terdapat menjadi 2, yaitu yang pertama ekosistem alami dan yang kedua ekosistem buatan. Ada yang tahu apa itu ekosistem alami? Ya, benar sekali bahwa ekosistem alami merupakan ekosistem yang dibuat tanpa campur tangan manusia. Dan sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, di sini terdapat contoh ekosistem alami. Yang pertama yaitu ekosistem hutan, dan yang kedua yaitu ekosistem danau, merupakan dari ekosistem alami. Selanjutnya yaitu ekosistem buatan, contohnya ekosistem kolam dan ekosistem sawah yang dibuat oleh tangan manusia. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya yaitu jenis makanan hewan terbagi menjadi 2, yaitu makanan berupa tumbuhan, contohnya ulat yang memakan dedaunan, dan yang kedua yaitu lebah yang memakan nektar. Nah, yang kedua yaitu makanan berupa hewan. Bisa kita lihat contohnya yaitu elang dan harimau yang memakan hewan lainnya. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama karnivora, yang kedua herbivora, dan yang terakhir yaitu omnivora. Baik ya anak-anak, yang pertama yaitu karnivora. Karnivora ini adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain atau biasanya disebut dengan pemakan daging, contohnya harimau, singa, dan buaya. Nah, selanjutnya yaitu herbivora. Herbivora ini hewan yang makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya jerapah, kambing, dan sapi. Nah, yang terakhir yaitu omnivora. Omnivora ini hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain, contohnya babi, burung gagak, gorila, orang hutan, kera, dan angsa. Jadi itulah ya contoh dari omnivora. Baik anak-anak, materi selanjutnya yaitu daur hidup. Nah, materi daur hidup ini sudah anak-anak temuin di kelas 4, jadi kita ngulang saja ya. Daur hidup ini adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis, dan yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Nah, apa sih itu metamorfosis? Coba Dika. Ya, benar sekali. Metamorfosis adalah tahapan perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda yang dialami sejak menetas hingga dewasa. Nah, jadi itulah ya anak-anak pengertian dari metamorfosis. Baiklah anak-anak, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu yang pertama yaitu daur hidup tanpa metamorfosis. Nah, daur hidup tanpa metamorfosis ini biasanya dialami oleh hewan-hewan yang besar. Contohnya, ada ayam, kelinci, bebek, dan juga gajah. Nah, jadi hewan-hewan yang Ibu sebutkan tadi itu tidak mengalami metamorfosis ya anak-anak. Baik ya anak-anak, yang kedua yaitu daur hidup dengan metamorfosis. Nah, daur hidup dengan metamorfosis ini terbagi menjadi 2. Yang pertama metamorfosis sempurna, dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna ini, bentuk hewan muda terlihat sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasanya. Tahapannya mulai dari telur, larva, menjadi pupa, dan menjadi hewan dewasa atau imago. Nah, selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna.
Nah, di sini bentuk hewan muda terlihat mirip dengan bentuk dewasanya. Tahapannya mulai dari telur menjadi nipa dan menjadi hewan dewasa atau imago. Ya, pintar-pintar ya anak-anak ibu. Nah, selanjutnya yaitu metamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu, lebah, dan nyamuk. Nah, di sini ibu kasih contoh metamorfosis sempurna dari nyamuk yang mulai dari telur nyamuk, menjadi larva, menjadi pupa, atau kepompong, dan menjadi jamuk. Nah, jadi itulah ya anak-anak metamorfosis sempurna dari seekor nyamuk. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan metamorfosis tidak sempurna yang dialami oleh kecoak, belalang, dan capung. Nah, contohnya yaitu metamorfosis tidak sempurna dari seekor kecoak yang dimulai dari telur, menjadi ninfa 1, menjadi ninfa 2, dan menjadi kecoak dewasa. Jadi itulah metamorfosis tidak sempurna dari seekor kecoak yang anak-anak. Baik ya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak sekalian. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Tiara coba. Oke, kata Tiara anak-anak, kesimpulannya yaitu ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, kata Tiara tadi, komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup di suatu ekosistem, contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Nah, kata Tiara juga komponen abiotik yaitu komponen benda tak hidup di suatu ekosistem, contohnya udara, air, dan tanah. Nah, jadi benar ya apa yang dibilang Tiara tadi. Ada yang mau lagi menyimpulkan? Oke, satu lagi ya, coba disimpulkan. Iya, Nisa coba. Oke, benar kata Nisa anak-anak. Dia mau menyimpulkan dari jenis-jenis ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kata Nisa, ekosistem alami itu terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Sedangkan ekosistem buatan yaitu dibuat oleh manusia. Nah, kata Nisa tadi contohnya ekosistem alami yaitu ekosistem hutan dan ekosistem padang rumput. Sedangkan contoh dari ekosistem buatan yaitu sawah dan ekosistem kolam. Nah, pintar-pintar ya anak-anak ibu bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ekosistem, pengertian dari ekosistem, komponen-komponen ekosistem, sudah menjelaskan contoh dari ekosistem alami, ekosistem buatan, jenis makanan hewan juga sudah Ibu jelaskan ya. Dan sudah diperjelas oleh dua teman kalian. Dan semuanya penjelasannya bagus-bagus tuh. Di sini Ibu ada hadiah nih. Apa ya? Jadi hadiahnya itu siapa yang bisa mengerjakan PR benar semua nanti bakal Ibu kasih hadiah minggu depan ya. Kalian catat dulu soalnya. Soal yang pertama, makhluk hidup tunggal disebut juga titik-titik. Soal kedua, berdasarkan jenis makanannya, serigala, harimau, ular piton, dan buaya termasuk hewan titik-titik. Yang ketiga, komponen ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan disebut komponen titik-titik. Soal yang keempat, populasi adalah titik-titik, dan soal yang terakhir, metamorfosis yaitu titik-titik. Nanti anak-anak tulis PR-nya di buku PR dan nanti Ibu periksa minggu depan ya. Selamat mengerjakan dan yang benar nanti bakal Ibu kasih hadiah, oke? Usai sudah pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Sebelum kita pulang, coba anak-anak simpan dulu bukunya, pena, penghapusnya taruh di dalam tas. Nah, sebelum itu coba angkat kedua tangannya ke atas, kita berdoa sama-sama.
coba dipimpin oleh siapa ya tadi? Coba Nisa, coba pimpin doa pulangnya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semoga apa yang Ibu ajarkan ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Jangan lupa belajar, terus semangat ya anak-anak. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Nah, sebelum itu coba kita tes semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, semangat terus ya anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.